Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 170303071. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Taraniri. Dengan mata kuliah Oceanografi, saya akan mempresentasikan terkait alga laut yang berjudul Kalerpa. Perlu kita ketahui yang pertama yaitu pengenalan, penyimpanan, dan penanganan kalerpa. Kalerpa dibagi atas 3 kelas. Yang pertama dari kelas Rhodophyceae yang terdapat 450 jenis. Kemudian yang kedua Phaeophyceae yang terdapat 135 jenis. Yang ketiga yaitu Chlorophyceae yang terdapat 200 jenis. Rhodophyceae termasuk ke dalam jenis yang paling banyak. Kemudian Phaeophyceae dia termasuk ke dalam penghasil alginat. Kemudian Chlorophyceae dia sering digunakan untuk obat-obatan. Identifikasi morfologi. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu dari segi bentuk, warna, dan ukuran talus. Yang kedua dari tipe percabangan. Dan yang ketiga dari ciri-ciri khas yang terlihat. Analisis molekuler. Analisis molekuler ini bertujuan untuk menentukan jenis rumput laut. Analisis molekuler ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ekstraksi DNA, kemudian amplifikasi DNA, yang ketiga elektroforensis, yang keempat yaitu sequencing. Ada 3 jenis rumput laut yang terkenal. Yang pertama Gracilaria. Gracilaria ini sering sebagai sumber agar atau bisa juga sebagai filter perairan. Kemudian ada Ekema. Ekema ini hampir menyerupai agar. Kemudian ada Sargassum. Sargassum ini sering digunakan untuk makanan atau industri. Ada beberapa jenis rumput laut yang baru. Yang pertama Halimenia. Kemudian ada Ulva. Kemudian ada Kalerpa atau yang disebut juga dengan anggur laut. Kalerpa yaitu ada beberapa jenis dari bahasa. Yang pertama Kalerpa dari bahasa Latin, yang kedua anggur laut dari bahasa Indonesia, kemudian ada yang juga dari Eropa yaitu Sigrid, dan dari bahasa Indonesia dari Sulawesi Selatan disebut dengan lawi-lawi. Kalau dari bahasa Jawa disebut dengan lato. Kemudian Bali, bulung boni, dan umi bodo yaitu dari Jepang. Identifikasi Kalerpa. Kalerpa memiliki genus sebanyak 170 spesies sampai 230 nama infraspesifik. Kalerpa memiliki sifat plasilitas morfologis yang sangat besar, atau disebut juga dengan secara morfologi, meskipun jenis itu yang sama tetapi mempunyai tampilan yang beda. Kemudian, identifikasi secara molekuler dibutuhkan untuk melengkapi identifikasi spesies secara morfologi. Diversifikasi produk olahan berbasis Kalerpa. Kalerpa merupakan salah satu jenis rumput laut hijau yang ketersediaan itu melimpah di perairan Indonesia dan telah berhasil dibudidayakan. Kalerpa ini bersifat edible atau dapat dikonsumsi. Kemudian mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh untuk kesehatan. Rasanya Kalerpa ini yaitu khas dengan rasa yang asin, kemudian gurih. Kalerpa sudah banyak dibuat produk olahan yang dapat dikonsumsi seperti mie, kerupuk, daging, saus, dan permen Kalerpa. Produk Kalerpa ini juga banyak dibuat produk kosmetik di berbagai macam negara seperti Thailand dan Korea. Kandungan Kalerpa. Kalerpa memiliki kandungan protein nabati yang cukup, yaitu sekitar 17% sampai 27%. Kemudian, profil asam amino kandungan tertinggi yaitu asam glutamat, diikuti oleh senin, alanin, asam asparatat, dan jenis asam amino lainnya. Anggur laut memiliki kandungan vitamin yang lengkap seperti vitamin A, B1, B2, B12, E, dan E. Kalerpa racemosa mengandung zat tekanan salur air yang sangat tinggi, yaitu berperan penting mencegah kanker, usus besar, semboid, dan ambien. Baik, sampai di sini presentasi webinar tentang alga laut.
Nah, salah satunya itu pelepah atau anggur laut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.